teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Nemeni kesibukan kamu yang hari ini kayaknya lagi lomba 17 Agustusan. Wah, semangat ya, semoga bisa happy-happy meskipun virtual lombanya, meskipun upacaranya bisa jadi virtual, tapi yang paling penting maknanya yang dapat. Semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun ini, Indonesia bisa menjadi semakin bertumbuh dan bisa keluar dari COVID-19. Amin. Dan di episode kali ini aku akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang teman dari perencana keuangan di Finansialku yang masih muda. Ada Rizky dan ada juga Nia. Kita akan ngobrolin tentang kemerdekaan finansial. So, supaya kamu tetap update podcast Fintalk, langsung aja di follow Fintalk Podcast di Spotify, dan kamu juga bisa dengerin podcastnya di aplikasi Finansialku. Jadi langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. Khusus episode kali ini kita tidak ada curhat atau tanya-tanya, karena kita akan langsung ngobrol aja dan agak panjang, seru-seruan bersama yang masih muda. Kita panggilkan langsung Rizky Syam dan Natania. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini saya ditemani oleh saya Rizky Syam, perencana keuangan di Finansialku. Saya Nia, perencana keuangan di Finansialku.com. Ya, hari ini kita akan ngobrolin tentang merdeka finansial nih sama anak-anak muda. Ya, udah ya? Merdeka. Merdeka. Sumuran deh. Sumuran nggak sih kita itu? Gue kelahiran 89. Ya, beda dikit lah ya. Paling muda Rizky ya. Kamu kelahiran tahun berapa sih? 9 berapa? Aku 94. Oh, 94. Oh, ya, oke lah, masih oke lah. Berarti kita masih Gen Y semua ya? Belum ada yang Gen Z ya? Belum. Oke. Sebagai Gen Y. Sebagai Gen Y, kalau melihat merdeka finansial, kata merdeka finansial, itu menurut kalian tuh seperti apa sih? Menurut saya merdeka finansial itu definisinya adalah sebuah ketenangan. Nah, ketenangan kenapa? Karena kita sudah mengerti apa yang kita inginkan, kita rasakan, kita hargai, dan mengetahui apa yang dapat memberi arti dalam hidup. Dalam keuangan soalnya banyak banget dari klien yang saya temui, mereka mengalami kendala keuangan karena mengisi kekosongan ini dengan mencari perasaan bahagia yang semu. Itu makanya kenapa mereka spending habitnya berantakan misalnya. Ya. Terus masalah keuangan itu bisa berdampak dalam dunia percintaan, dunia kerja, hubungan dengan orang lain. Makanya merdeka finansial itu harus dimiliki dan ditelusuri, karena setiap individu akan selalu berbeda, dan ini sangat-sangat indah sebenarnya. Ini artnya kita nih, kerjaan kita. Menurut saya, apa yang kita lihat dan kita dengar sangatlah berpengaruh pada cara pandang kita dan kualitas hidup yang kita miliki. Apa tandanya kita masih belum merdeka secara finansial? Kita masih berkutat pada apa yang salah dalam hidup dan melupakan apa yang sudah berjalan dengan baik. Kalau literatur yang saya baca, dalam keuangan kita tidak pernah bisa mencapai angka cukup yang dituju. Jadi kalau kita nggak tahu angka kecukupan kita, itu tandanya kita masih belum merdeka secara keuangan. Jadi masih fokus dalam kemewahan terus dan membuat diri kita ini jadi lebih cemas, lelah mental, bahkan depresi. Karena kita selalu yang namanya tuh FOMO gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih kurang lebih seperti itu. Dan sebagai perencana keuangan, tugas kita kan sebagai pendengar yang aktif untuk membantu klien menemukan tujuan keuangannya. Akan lebih menyenangkan bila kalau ada klien datang yang udah punya tujuan gitu ya kok ya. Tapi masih banyak yang harus kita dampingi, dan it's okay gitu. Oke, jadi concernnya di kata cukup ya? Enough. Di kata cukup, yes. Mengenali diri sendiri, mindfulness lah. Oke. Ya, Nia, ini kayaknya teman kita yang satu ini curhat ya. Oke. Lengkap banget ya Rizky. Iya. Rizky curhat. Mantap. Kalau menurutmu gimana nih? Kalau dari aku sih financial freedom itu, ini definisi dari kacamata aku ya. Kalau dari aku sih itu berarti kondisi di mana asetku ini bisa memberi peace of mind ke aku. Beda-beda tipis ya kayaknya masih Rizky, tapi menurut aku tuh peace of mind itu penting banget. Jadi aset itu nggak sekadar mencukupi, tapi bisa memberikan peace of mind. Kenapa peace of mind? Karena kita lihat itu kan uang itu bisa jadi sumber masalah, bisa juga jadi sumber blessing gitu ya. Dimana di satu sisi kadang
orang tuh takut besok nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anaknya, takut ini, takut itu. Sementara di sisi yang berseberangan ada juga orang-orang yang udah wealthy gitu lah, udah kaya, tapi juga takut bisnisnya bangkrut, takut perusahaannya dituntut, takut dirampok. Masih banyak juga ketakutannya. Jadi dengan kata lain, dengan melihat dua hal itu aku jadi mikir, jadi uang ini sebenarnya buat apa sih gitu. Nah dari situlah aku ngerasa kita bisa financial freedom itu kalau benar-benar asetnya ini bisa meyakinkan kita untuk mendapatkan peace of mind sih. Makanya waktu ngelihat artikelnya Dave Ramsey, aku lumayan ngena sih waktu lihat artikel dia kalau dia bilang financial freedom itu when you got to control your finance, not your finance controlling you gitu. Jadi kita yang menggunakan uang, bukannya uang yang mendikte kita gitu. Jadi nggak kejar-kejaran gitu loh. Karena kalau kejar-kejaran emang bener kata Rizky, nggak ada cukupnya, nggak ada endingnya. I see. Berarti kalau misal kita bisa peace of mind dengan yang kita punya, itu berarti menurut kamu sudah merdeka finansial gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau menurut kamu Nia, merdeka finansial itu financial freedom bukan sih? Financial freedom, iya. Kalau misalnya merdekanya yang versi KBBI Indonesia ya, merdeka itu kan kalau aku lihat di KBBI itu bebas lepas dari tuntutan gitu ya. Berarti sih menurut aku equal sama financial freedom. Tapi kalau merdekanya ini bahasa Inggrisin kan, hari kemerdekaan Independence Day ya. Berarti financial independence ya. Itu beda. Kalau menurut aku financial freedom itu yang lebih scope gedenya, financial independence yang lebih mengerucutnya gitu, lebih kecilnya ya. Karena kalau financial independence kan fokusnya lebih ke mandiri keuangan aja, dimana mungkin lebih fokusnya juga ke memenuhi kebutuhan hidup gitu misalnya. Tapi kalau financial freedom itu udah lebih besar ya skopnya. Oke. Kalau menurut Rizky? Kalau menurut aku tuh kebebasan finansial balik lagi ya, tadi ngomongin mengenai sanity gitu ya, mengenai peaceful yang tadi ya. Kalau financial freedom mungkin lebih ke arah strateginya. Tapi kalau kemerdekaan finansial itu lebih ngomongin mengenai purpose-nya. Karena masih banyak loh Melvin yang datang ke kita secara hitungan di atas kertas itu mereka sebenarnya sudah bisa dikatakan freedom. Tapi karena mereka tidak memiliki purpose dalam hidupnya, ya mereka masih merasa kurang. Gitu kan? Nah itu makanya tugasnya kita untuk menggali sebenarnya mereka ini mau ngapain. Freedomnya orang kan beda-beda ya. Nah makanya ada yang namanya perencanaan hari tua. Di situ kita menggali sebenarnya dia kalau udah tua tuh mau ngapain, ya gaya hidupnya seperti apa. Dari situ bisa baru kita dikte kira-kira berapa net worth yang mereka butuhkan. Gitu. Terkadang mereka cuma nggak tahu aja angkanya berapa gitu kan, mereka nggak tahu gaya hidup yang mereka mau tuh kayak gimana. Nah makanya di atas kertas padahal udah bisa independen gitu, tapi mereka masih jungkir balik nyari duit itu gara-gara mereka masih merasa kurang. Ya ujungnya dia terjebak aja dengan siklus itu lagi gitu. Ya, gue setuju sih, Kadang-kadang orang seperti itu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya stopnya di mana gitu kan. Hajar terus, gak usah. Ya kadang-kadang kalau misal nggak ngerti stopnya itu bahaya guys. Apapun permainan, kalau misal kamu masuk main game, kalau kami nggak ngerti kapan selesainya itu bahaya. Tapi ada juga loh orang-orang yang apa ya istilahnya ya, masih terjajah gitu ya. Kamu tahu nggak sih, pernah dapat klien nggak yang kerja harian tiap bulan cuma untuk bayar pinjaman aja, uangnya habis. Most of our clients sih gitu kok. Banyak sekali yang seperti itu. Klienmu ya? Ya, puji Tuhan tidak semuanya klienku gitu. Jadi aku masih happy. Gak stres amat ya. Ya, kalau menurutmu gimana tuh orang-orang yang kerja setiap hari, kalau udah terima gajian tiap bulan, terus kemudian uangnya habis buat bayar cicilan doang gitu. Gimana menurut lo, Ki atau Nia? Jadi kalau menurut saya nih kok kan masalahnya biasanya tuh apa ya? Itu adalah sebuah teknik marketing yang baik ya. Berarti kan sebenarnya yang cuan adalah yang dibayar mahal untuk menjadi marketernya gitu. Sampai akhirnya klienku terjebak. Nah, menurut aku tuh percaya gini, kalau misalnya orang berhutang, kita kan harus mengerti alasannya mereka dulu ya. Nah, terkadang memang alasan mereka berhutang itu rasional. Memang gak ada jalan keluar. Cuma terkadang mereka ngambilnya salah aja. Ngambil yang hutangnya bahkan nggak mungkin dikejar pakai kerjanya dia gitu. Bunganya aja nggak mungkin dia bisa kejar gitu. Tapi dia tetap pakai cara yang seperti itu gitu. Nah, menurut aku itu challenging banget, dan benar atau buruknya hutang tergantung kita masing-masing. Tapi aku percaya dengan yang namanya trikotomi kendali.
Nah, aku akhir-akhir ini lagi baca buku psikologi soalnya. Nah, trikotomi kendali itu apa? Jadi kita tahu bahwasanya ada hal yang dalam kontrol kita, ada hal yang tidak dalam kontrol kita, dan ada hal yang dapat kita usahakan. Contoh, rata-rata orang itu berhutang biasanya itu gara-gara gaya hidupnya dia. Oke, gaya hidupnya dia itu luar biasa besar. Nah, sekarang yang nggak bisa kita kendalikan adalah bagaimana perusahaan e-commerce membuat promo yang sangat-sangat menarik. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah kita nggak spend waktu kebanyakan melihat promo-promo tersebut. Contoh yang kita bisa usahakan, ya udah coba kita melakukan digital minimalism misalnya. Kita mendelete aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak membawa manfaat buat diri kita. Kayak gitu ya. Kalau misalnya menurut Cal Newport itu punya buku namanya mengenai digital minimalism. Digital minimalism adalah filosofi menggunakan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Jadi, kalau e-commerce misalnya kita ngomongin ya, menjadi kendala keuangan kalian, monggo, saya bye-bye aja setiap tanggal cantik misalnya, dan lihat isi keranjang kalian saat ini sebelum kalian check out. Karena banyak banget loh kok klienku ketika aku bilang, kenapa ini kok budget hobinya bengkak banget gitu ya. Iya kak, aku soalnya beli make up gitu kan. Oh iya kak, aku beli alat-alat gym gitu. Oke, coba aku mau lihat e-commerce-nya, biasanya kamu ngeliatinnya apa gitu kan. Pas aku lihat baru masuk ke e-commerce-nya misalnya, itu keranjangnya udah 99 plus. Jadi income-nya belum masuk, dia udah tahu spending-nya mau kemana. Jadi ya gimana, kita bakalan selalu terjajah gitu. Income yang masuk, uang yang kita punya, itu bukannya untuk membayar diri kita habis kita kerja. Membayar diri kita artinya kan kita menggaji diri kita, artinya dengan cara berinvestasi. Tapi mereka akan menggaji e-commerce dulu nih, ya kan? Dia menggaji keinginan-keinginannya, jadi uangnya itu nguap. Nah, reasonnya kenapa? Karena banyak sekali budaya yang namanya FOMO ya, yang tadi aku bilang fear of missing out. Harusnya kita ganti menjadi JOMO, joy of missing out. Supposedly seperti itu. Tapi ya, begitulah keadaannya di klien-klien saat ini ya. Yang aku tanganin kurang lebih seperti itu, Pak. Joy of missing out itu apa? Jadi happy Joy aja of ketinggalan. Iya, jadi happy aja ketinggalan. Emang kenapa gitu? Terkadang kan orang gara-gara karena dia FOMO, dia tuh memusatkan happiness itu di luar kendalinya dia, bukan apa yang ada di sekitarnya dia. Asik. Jadi kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya ngopi di rumah aja, duduk ya misalnya di sebelah kolam ikan, atau misalnya ngopi sama orang tuanya, itu sebenarnya bisa memberikan joy yang lebih bermanfaat. Tapi dia FOMO, kayaknya kalau ngopi tuh harus di tempat yang Instagramable, misalnya kayak gitu. Kayaknya kalau gue nggak ikut sel tanggal-tanggal cantik tuh kayaknya nggak seru aja gitu. Nah itu tuh yang kita coba pusatkan pemikiran mereka, yuk kita rubah habitnya mereka segala macam. Karena kalau enggak, kita bakalan selalu kena jebakan ini terus-terusan gitu. Menarik. Itu yang aku lakukan juga ternyata. Itu namanya JOMO ya. Oke. JOMO. Iya, makanya kalau aku ke klien nih kok ya, aku bahkan kalau dia udah akut gitu ya, aku bakalan tanya, Instagram kamu follow-nya apa sih? Karena dari situ kan perspektif kita terbentuk. Aku bahkan pribadiku, kalau misalnya teman-teman lihat, followingku dikit. Kenapa? Karena sombong. Aku tuh adalah orang yang suka banget lihat handphone. Sekali lihat handphone, buka Instagram sedikit aja, itu banyak info-info yang terkadang nggak relevan dengan apa yang aku lakukan, dan aku stuck, waktuku kebuang banyak. Sedangkan banyak info-info bagus yang sebenarnya aku follow yang aku nggak dapet. Nah, at least kalau kita melenceng gitu ya, tiba-tiba langsung buka handphone, at least tetap yang produktif lah gitu. Kalau aku kayak gitu jadinya. Ya pelan-pelan gitu kan, tapi ya kita mengarah ke sana biar kita lebih senang. Oke, keywordnya lucu ya, JOMO ya, so what gitu. Emang kenapa gitu ya? Kalau kamu gimana nih ya? Kalau dari aku, selain kontrol diri, yang jadi PR juga sih kita, itu adalah literasi keuangan sih. Karena dari inner circle-ku aja kayak ternyata ada gitu beberapa teman aku yang nggak ngeh kalau ternyata kartu kredit tuh bunganya ternyata tinggi loh gitu. Atau promo cicilan 0% tuh berarti imbasnya ke cash flow dia gimana loh. Jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya mungkin mereka jadi FOMO karena mereka nggak sadar akan konsekuensi yang mereka ambil. Makanya begitu ada euforia gajian atau ada promo-promo, jadi langsung ambil
shortcut aja, senangnya pokoknya dalam 1 minggu akan ada paket, mereka senang, selesai. Walaupun mereka lupa konsekuensinya adalah cash flow beberapa bulan ke depan terganggu, atau bahkan ada harus bayar bunga, yang mana kadang bunganya sendiri lebih mahal dibanding harga dari barangnya sendiri gitu sih. Jadi itu mungkin PR buat kita juga sih, financial planner, buat mengedukasi klien-klien kita, orang-orang sekitar kita, bahwa setiap keputusan kita dalam menggunakan uang tuh ada konsekuensinya. Agree. Betul. Dan lu tau gak sih Ki, sama Nia, menurutmu ya, adik-adik kelas kita gitu yang Gen Z, yang kelahiran tahun 96, 97, mungkin sekarang baru setahun 2 tahun kerja, atau mungkin juga ini baru tahun pertama dia kerja, kalau yang kelahiran tahun 2000, 2021 gitu ya, buat kamu teman-teman yang dengar, kamu tuh bisa jadi merasa cari uang tuh gampang banget loh. Why? Betul. Itu beda sama kita Gen Y. Beda banget sama kita Gen Y. Gen Z itu begitu semester akhir, semester 7, semester 8, tiba-tiba ada COVID. Nah, begitu COVID, udah cari-cari cara dapat duit dari online. Udah pas lagi uptrend, lagi naik trennya kripto, masuk kripto. Sebego-begonya lu nggak ngerti kripto apapun, asal lu masuk, asal lu beli, tutup mata, ikut ketarik naik. Terus sebelum kripto, saham Indonesia lagi jatuh-jatuhnya. Terus lu baru masuk di bawah banget gitu. Mau sebego-begonya, mau pakai analisis apapun lah, itu pasti naik karena apa? Trennya lagi uptrend terus. Ya, dan itu jadi positive experience buat newcomers, orang-orang yang baru masuk. Karena apa? Karena newcomers lihatnya kayak, oh ternyata easy money ya kalau di tempat pasar modal, terus di kripto, I don't know itu apa, tapi yang penting itu easy money, uang gua bertumbuh dengan waktu sangat cepat gitu. Nah, tapi beda mungkin dengan kita gitu, di zaman-zaman kita mungkin bukan seperti itu gitu. Nggak tahu ya, zaman-zamanku lulus sih pada saat itu 2007, 2011, 2008 bubble.com, kode 2010, 2011 itu sampai 2012 itu ada krisis yang kayak Yunani, masalah 2011 ya, atau berapa ya? Ada krisis Yunani, ada krisis Eropa, itu ada beberapa krisis. Jadi ekonominya lagi nggak bagus, saham-sahamnya ya juga lagi nggak kencang-kencang amat gitu. Maksudnya ya nggak sehebat ini gitu. Kalau tempat kamu gimana? Zaman dulu sama juga gitu nggak? Zaman lagi uptrend sahamnya, atau lagi zaman downtrend atau apa? Atau nggak tahu pada saat itu? Zaman aku sih kayaknya lagi biasa aja sih, benar-benar data. Sideways. Lagi santai. Sideways, lagi nyantai, lagi seneng. Kalau dari kamu Ki, kayak apa waktu itu? Ekonominya lagi lesu karena aku tuh mulai kerja di tahun 2016-an sebenarnya. 16. Tapi kalau misalnya usaha itu udah lebih lama lagi. Pas aku usaha, aku kan awalnya di bidangnya ini ya, advertising gitu ya, lagi bagus. Tapi dengan teknologi semakin cepat, apa yang aku kerjakan tuh bahkan sekarang tuh mungkin udah nggak begitu relevan. Karena balik lagi, easy money kan makin kesini makin dipermudah ya teknologi ya. Jadi mungkin dampaknya itu aku lebih ngelihat ke ini ya, daya tahan, daya juangnya. Aku ngelihat bahkan orang yang di atasku gitu ya, baby boomers atau generasi X gitu, itu mereka jauh lebih oke kalau kerja. Karena mereka melakukan segala sesuatu itu tidak instan. Sedangkan kita di generasi yang sangat-sangat instan. Lebih instan lagi yang sekarang. Lebih parah lagi. Lebih instan lagi. Iya, bahkan aku nyampe kaget loh. Maksudnya cara nyari duit adikku sendiri itu jauh lebih gampang dibanding aku pribadi. Iya. Maksud aku kok adikmu ngerjain apa? Adikku punya YouTube, terus dia dapat endorse kayak gitu juga misalnya. Lalu dia kan sukanya make up gitu ya. Datang untuk rias make up segala macam tuh gampang sekali kalau dia di posisinya saat ini gitu. Cuma ya gara-gara COVID ya pasti kedampak juga. Terus saat ini dia kan mengajar gitu. Ngajar di sekolah-sekolah, kebetulan adikku adalah psikolog gitu. Sekarang masih di bangku kuliahnya tuh udah semester akhir. Nah, dia tuh sekarang lagi kerja di playgroup gitu kok. Dan dia ngambil beberapa playgroup gitu. Dan kerjanya kan enak ya. Cuma di depan layar, anak-anak, tapi tabungan banyak. Dan dia belum lulus, ngerti gak? Aku langsung kayak, wow, hebat sekali. Ya, apa namanya, caranya berbeda gitu. Makanya Gen Y juga perlu hati-hati. Jadi buat kamu teman-teman yang generasi tahun 1980
mungkin ya, kelahiran 86 sampai kelahiran tahun 95-an gitu ya. Hati-hati, bisa jadi kita bisa obsolete kalau kita nggak update dengan yang sekarang gitu. Jadi kita nggak merdeka lagi. Betul. Stream of income-nya generasi Z ini luar biasa hebat. Dia bisa ngelihat banyak banget gitu. Ya, yang lucu-lucu loh pekerjaannya belum pernah ada sebelumnya. Ya. It's so cool. Ya, makanya itu hati-hati, dan mereka karena easy money, easy come. Jadi also easy go. Easy go. Iya, nggak bisa. Banyak sih kayak literatur yang membahas mengenai ini kan kok, ngomongin mengenai mentalnya mereka, cara kita bekerja dengan generasi boomers, generasi Z, X. Terus dan hati-hati ya teman-teman ya yang Gen Z gitu, coba pelajari dari banyak hal gitu, karena Gen Z itu gampang banget kayak gini. Mungkin Gen Y juga sebagian ada yang kayak gini juga sih. Jadi kalau misal kamu di-proof bukti sekali, 2 kali, 3 kali, kamu akan berasumsi sepanjangnya dia bisa dipercaya. Nah kalau Gen X, kamu proof 10 kali pun, yang ke-11 pun masih dia hati-hati. Itu Gen X. Ya. Benar. Betul. Itu kalau kamu mau ngomong sama papi kamu atau mami kamu, pasti yang ke-11 kalinya pun dia masih nanya lagi, masih mempertanyakan hal yang sama. Skeptical. Dan itu bagus sebenarnya untuk kita lebih kritis. Iya. Makanya kalau misal kita nggak aware dengan kondisi kayak gitu, kita bisa jadi kayak gini jadinya. Niatnya mau merdeka finansial gitu ya. Terus kalau sudah lihat ada promo sepatu gitu, gesek aja. Ada uang tunai sih, uang tunai ada, nggak ada masalah. Cash ada di tabungan, tapi kayaknya ya kalau digesek cicilan 0% kayaknya nggak ada ruginya deh. Gesek. Ada handphone, iPhone yang baru mau keluar, atau Samsung yang dilipat-lipat gitu udah mau keluar gitu. Udah keluar malahan, udah launch kan. Terus kayaknya digesek masih aman deh, gesek lagi. Ya ternyata digesek itu nggak ada 30% loh. Maksudnya kalau kamu KPR kan kamu dibatasin 30% dari income kan. Iya kan? Ada hitungan itu gitu. Tapi kalau gesek itu tuh sekuatnya limit kreditnya. Betul. Limit kredit itu sampai habis gerak. Habis limit gua, udah stop. Dan ini unik juga kok. Ini unik nih ngomongin mengenai habisin limit. Apa tadi handphone misalnya. Karena FYI aja, misalnya ketika kita nih, aku di sini di finansialku udah lebih dari 1 tahun, dan hal selalu yang paling unik adalah kalau sampai ada yang nanya nih lewat tiket aku, which is ini bukan masalah juga ya. Please tanya apapun yang ada di pikiran kalian mengenai keuangan, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya memang kendala kalian. Jadi jangan takut untuk nanya. Tapi ada yang nanya selalu nih, ini banyak nih kok. Kak, aku mau beli handphone iPhone sekian gitu ya, berapa bulan lagi? Terus aku langsung mempertanyakan, ini pasti aku langsung berasumsi ya adalah ini pasti generasi Z, karena somehow mereka merasa itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting. Dan kita nggak bisa salahkan, maksudnya, masa prioritas keuangan lu beli handphone? Ya karena mereka cuma tahu bahwasanya kalau mereka punya handphone yang bagus, mereka menjadi punya alat untuk menghasilkan uang lebih banyak. Kalau bisa, jadi makanya nggak ada pertanyaan yang remeh. Ya, coba aja curhatin dulu sama kita. Kita terkadang melihatnya tetap netral kok, gitu ya. Cuman ini unik karena ini menjadi prioritas bahwasanya handphone bagus itu penting. Ya. In some way penting. Tapi karena pengen cepat instan, bosenan. Bosenan itu juga masalah generasi Y dan generasi Z. Kita gampang bosan sekarang ini. Tadi FOMO soalnya. Ya selain FOMO ini gara-gara kita punya choice, punya pilihan lain, sehingga kamu bisa cepat bosan. Kalau misal kamu nggak punya pilihan lain kan, misal nih zaman dulu kita main game waktu PS1 keluar gitu, ya kan game-nya itu aja. Nah sekarang sudah ada PS5, ada Xbox, ada macam-macam game komputer juga, ada yang online dan lain sebagainya. Pilihan kita makin banyak, jadi gampang bosan. Betul. Pilihannya terlalu kebanyakan mas saya, informasinya terlalu banyak.
Anyway, kembali ke topik. Ki, kalau sama Nia, kalau kamu sendiri, apa nih yang kamu lakukan buat klien-klienmu supaya klien-klien kamu bisa merdeka finansial? Kalau dari aku, karena kita masih sama-sama muda juga, jadi sih biasanya yang aku terapin dan aku rekomen ke klien-klien adalah terus skill up sih, terus menambah skill, terus berusaha supaya kita nggak ketinggalan kereta, nggak obsolete juga sama generasi-generasi berikutnya, dan supaya kita bisa tetap terus ngejar opportunity sih buat naikin income. Karena gimana pun juga merdeka finansial itu kan ngomongin ujung-ujungnya ngomongin nominal yang nggak sedikit, jadi otomatis kita pun harus ngatur pendapatan ya, supaya makin besar semakin cepat juga kita bisa mencapai kemerdekaan finansial kita. Tapi gimana pun juga at the end of the day, setinggi apapun income kita, tetap aja cara kita ngelola income tersebut juga menjadi faktor utama sih. Jadi biar balance-nya yaitu dari ningkatin skill sama mengatur perencanaan keuangannya gitu sih. I see. I agree. Kalau dari Rizky? Kalau dari aku, apa yang aku lakukan untuk klien-klienku agar mereka merdeka finansial, pertama nih, yang paling penting adalah bertanya dan mendengar dari orang yang lebih senior atau kredibel yang kalian percaya. Selalu lihat dari dua sisi mata koin. Kayak the beauty thing about podcasting kan sebenarnya kita mendengar nih, mencoba belajar mendengar gitu ya. Kalau dalam keuangannya itu tadi perbanyak referensinya agar kita tahu kemerdekaan finansialnya kita itu seperti apa dengan tanya. Yang kedua itu kalau kita ngomongin how-nya dalam keuangan bisa dengan melakukan audit keuangan pribadi dulu. Ya, audit keuangan pribadi agar memberikan snapshot mengenai kondisi finansial kita saat ini. Oke, untuk mengetahui pola keuangan dan eksekusi keuangan yang kurang baik yang sering kita lakukan. Jadi, mengenali diri kita pertama. Yang selanjutnya adalah kita ngomongin go for the goal. Coba bayangin secara jelas apa yang kita inginkan. Tulis tujuannya. Mau berapa lama lagi kita achieve tujuan itu? Berapa angka yang kita tuju? Terakhir, budgeting. Ingat, budgeting itu sangat krusial. Kita menyiapkan kategori pengeluaran, melacak pengeluaran kita, memantau progres keuangan kita, membuat penyesuaian, menutup kebocoran, dan yang paling susah, yang paling challenging adalah tetap termotivasi. Karena kedisiplinan membuat pola keuangan yang baru gitu ya. Kita merubah blueprint keuangan kita, ngerubah pola keuangan kita, ngerubah habit kita. Itu kan agak-agak sulit. Nah ini staying motivated itu menurut aku penting tuh. Nah aku biasanya kalau ke klien juga selalu mengingatkan, kalau mereka pakai pendampingan, is okay. Mereka ada CFP-nya yang selalu bisa mereka tanya. Tapi kalau mereka nggak ada pendampingan, biasanya mereka nggak tahu nih mau belajar apa ya. Mulainya dari mana ya? Kan kayak gitu ya, Ko Melvin ya. Nah aku selalu bilang sama klienku tuh, at least kasih waktu deh 1 minggu, 1 jam aja untuk belajar keuangan, apapun itu. Ya kayak misalnya kita ngebuat podcast kayak gini kan kok, ya just listen to us. Kita ngobrolin apa? Coba dengerin aja, barangkali bermanfaat. Terus mau belajar mengenai seminggu ini kalau cuma ada 1 jam, ya aku harap lebih gitu ya. 1 jam dulu bisa mau tahu mengenai pajak, kita pelajarin pajak, investasi, reksadana, asuransi, ya kan, warisan, itu banyak hal yang harus kita pelajarin. Jadi ya bertahap. Karena pakai jasa perencana keuangan tuh nggak mungkin juga bahwasanya oke, ketemu sama Rizky, sama Kania 2 jam and that's it. Lu nggak butuh perencana keuangan lagi. Enggak, ilmu kan selalu upgrade. Nah itu sebenarnya makanya yang ngebuat orang tuh gimana caranya biar mereka selalu stay motivated. Nah itu mereka harus selalu dalam lingkungan orang-orang yang ngomongin keuangan. That's my opinion. Ya, ini gara-gara kamu ngomong kayak gini jadi gue keingetan. Teman-teman tahu nggak sih, kalau financial planner bekerja sama kliennya itu tidak melulu masalah duit loh, tapi seringkali masalah duit itu tuh nomor 2-nya, tapi nomor 1-nya itu adalah psikologinya dia sendiri. Betul. Ya. Itu yang paling seru. Ya. Jadi masalah duitnya itu bisa di set aside, tapi dipinggirin dulu. Tapi masalah psikologinya yang ada di otaknya dia itu harus keluar dulu nih. Apa nih? Dan itu untuk keluarin unek-uneknya yang ada di otak yang nggak bisa keluar dengan banyak orang, itu tuh ternyata setengah mati, susah gitu. Ya kadang-kadang kita punya kayak kepahitan, tahu nggak ya istilahnya kepahitan tuh kayak dulu mungkin ada yang hina kamu, padahal kamu merasa sekarang sudah traumatik. Traumatik ya, kamu sudah jadi mental block buat dia. Betul. Terus kalau ada juga yang mungkin ya kebanyakan yang aku terima ya, yang aku temuin gitu waktu ngobrol sama teman-teman adalah trauma dengan orang tuanya.
kok misal kok bapaknya dia kok kayak gini nggak bisa sukses sehingga gue nggak bisa kayak teman-teman gue. Sekarang gue buktiin nih gue bisa. Udah gue apa sih yang gue nggak bisa gitu. Ada yang kayak gitu. Udah ada juga yang pasangan suami istri saling gara-gara komunikasi, udah jadi punya pikiran jelek, udah saling nggak percaya, berantakan lagi. Ya makanya gue setuju sama Rizky. Yang pertama itu tadi Rizky bilang yang paling penting tuh balik dulu ke yang general, yaitu niat data. Jadi dibilang ada istilahnya si Rizky kan di audit atau di snapshotnya kayak apa gitu ya. Itu kalau di kita itu teknisnya itu ada namanya financial check up teman-teman. Jadi di financial check up itu tuh kita benar-benar pengen tahu kondisi keuangan kamu tuh sehat, setengah sehat atau sakit. Ya nggak apa-apa, kalau sakit ya disehatin, kalau sudah sehat ya puji Tuhan gitu kan. Nah kemudian kalau misal setelah itu sudah tahu kondisi keuangan kamu sudah sehat atau enggak, berikutnya adalah apakah goalsnya itu masih napak bumi gitu ya. Menapak bumi itu kayak gini, pengen nikah tahun depan gitu, sekarang belum punya rumah, belum punya uang gitu ya, nanti kamu nikahin anak orang tinggal di mana, mau kasih makan pakai apa dan lain sebagainya. Itu masih napak bumi gak sih? Apa ngawang-ngawang aja gitu, goals mau realistis gak sih gitu. Baru yang terakhir kata Rizky, apa tadi terakhir Ki? Investment ya Ki ya? Staying motivated. Staying motivated ya. Ya itu ketika kita sudah punya goals, kalau sudah katanya mau nikahin anak orang, katanya mau beli rumah, tapi usahanya baru turun dikit jualannya udah lemes lagi, baru dimarahin bosnya lemes lagi. Ya itu benar sih Ki. Staying motivated dengan goals, karena kadang-kadang perjuangannya itu boring gitu. Betul. Dan harus relevan menurutku gini kok. Banyak juga orang tuh membuat tujuan keuangan karena orang lain. Ya, mereka harus mau upgrade kendaraan karena orang lain. Mereka mau sekolahin anaknya di mana karena orang lain, bukan karena dia. Padahal dia tahu bahwasanya kalau dia melakukan itu sebuah tuntutan yang di luar kendali kita, dia akan kesulitan. Termasuk ganti sepatu dari orang lain ya. Betul. Contoh kayak gini, aku baru 3 hari yang lalu ada klienku, dia adalah seorang dokter. Dia mau merencanakan keuangan. Pas aku lihat tujuan keuangan semuanya buat pacarnya, bukan buat dia. Ini dia mau nikah, kayak dia pasangan dokter dua-duanya, dia pingin menikah. Tapi semua tujuan keuangannya ini untuk calon suaminya. Aku nyampe bilang, wow, ini hebat sekali Anda. Sampai aku bilang, apa yang sebenarnya lu mau? Karena itu yang membuat kita termotivasi. Benar. Karena kalau misalnya yang kita mau, itu kendalinya di diri kita. Itu yang membuat kita termotivasi. Tapi kalau misalnya ini buat orang lain, itu bukan menjadi motivasi, tapi menjadi sebuah tuntutan. Kalau udah tuntutan udah nggak enak, teman-teman. Oke. Iya kan? Agree kan? Cengli. Masuk akal. Jadi tujuan keuangannya aku rubah dulu. Bedain antara termotivasi dan tuntutan ya. Itu namanya tuntutan ya, bukan motivasi ya. It's good. Pemilihan kata yang bagus. Oke, pakai ya katanya. Kalau kamu gimana nih menurut lo? Sama juga? Iya, betul. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih membeli barang cuma untuk puasin orang lain gitu? Sering. Pernah. Oke. Kayaknya seru. Ini aib kan? Oke, gimana nih? Jadi pertama kan kita harus kenal diri kita ya kok ya. Aku adalah beberapa psikolog judgement-nya itu adalah aku nih agak-agak people pleasure. Apa itu? Jadi aku bakalan melakukan segala sesuatu yang sebenarnya aku tidak nyaman, tapi kalau buat orang lain ini nyaman, aku akan melakukan itu. Bucin loh. Dibilang bucin nggak begitu juga, nggak mau kalau misalnya pasanganku tuh nggak nyaman. Misalnya contoh dia ngekos, kosannya itu kasurnya nggak empuk misalnya, aku pasti akan beliin dia kasur karena dia nyaman. Supaya apa? Supaya dia istirahatnya enak, dia enak gitu kan, emosi dia terjaga. Jadi aku gak kena imbasnya. Ini menarik gitu, karena sebagai pasangan kamu tahu kasurnya pasangan kamu. Karena waktu itu, ini tenang teman-teman, waktu itu saya yang nyariin kosannya teman-teman. Saya nyariin kosannya, pas aku pegang, ini kasur apaan gitu kan. Akhirnya dia awalnya nggak mau segala macam, terus setelah dia udah pulang ke kampung halamannya gara-gara PPKM, dia balik ke sini dan dia ngerasa iya ya kasurku keras gitu, padahal udah diomongin dari dulu gitu.
Aku bakalan orang yang kayak ya udah mau beli nggak? Tapi anggaranku belum cukup gini. Ya udah, aku dulu yang talangin. Aku orang yang kayak gitu tuh. Aku tipikal orang yang kayak gitu. Nanti kamu tagih juga kan pakai bunga gitu kan? Oh iya dong. Oke, ternyata gitu ya. Kalau dia gimana nih? Ini investasi ya. Cari buyer. Cari peminjam. Nih kamu pernah pasangan kamu beliin kasur? Nggak pernah, jujur nggak pernah. Aku pacaran lama sama pacarku, tapi nggak pernah sampai dibeliin kasur. Luar biasa nih Mas Rizky. Menarik. Kalau kamu gimana nih? Apa yang pernah kamu beli buat nyenengin orang lain gitu? Yang kata Rizky istilahnya tuntutan, bukan motivasi. Jadi waktu aku tuh di Jepang, aku sempat kerja di Jepang ya kok. First job aku di Jepang. Dan di Jepang itu selalu kayak ada social normnya gitu. Mereka harus mengharuskan kalau business woman itu katanya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Pokoknya ada macam-macam listnya deh. Dari pakai suitnya yang begini, pakai sepatunya yang begini, pakai blazer yang kayak gini gitu. Nah, waktu itu sih karena aku masih anak baru gitu ya. Jadi kan masih ngikut-ngikut aja gitu istilahnya. Jadi situ aku jadi harus beli ini, beli itu gitu untuk memberikan impression yang bagus. Padahal ya emang sih dalam karir itu impression penting ya kok. Tapi juga nggak berarti kita harus benar-benar all out-nya ke appearance aja gitu. Tapi kan sebenarnya yang what matters the most itu cara kerja kita, gimana performa kinerja kita gitu kan. Atau gimana ya inner side-nya kita lah gitu, karakteristik kita gitu, dibanding yang penampilan-penampilan aja demi memenuhi standar norma sosial gitu sih kok. Tapi bukannya itu kayak apa ya? Yang kalau kamu ceritain itu kan kayak requirement kan untuk kerjaan kamu kan? Enggak, itu enggak requirement, cuma kayak baiknya sih gini gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat sekitar aku banyak juga kayak senior tuh yang masa bodoh gitu, nggak peduli sama itu. Jadi itu bukan requirement sebenarnya, cuma kayak norma sosialnya gitu sih kok. Oke. Or even mungkin aku mau tambahin kok, boleh nggak? Boleh. Contoh nih ya, aku ada klienku itu selalu ada budgeting untuk kasih kado pernikahan teman atau lahiran teman. Nah, karena dia nggak enakan, dia nggak pernah ngasih yang useful. Dia memberikan yang mahal. Oke, contoh. Ngerti nggak? Contoh. Kalau orang normal biasanya kan ngasihnya baju gitu ya, baju ibu menyusui, baju untuk anak-anaknya, atau mungkin dia ngasih tempat makan, kayak gitu-gitu mungkin budgetnya 100 sampai 300 ribu cukup lah. 100-300 ribu aja menurut aku masih agak-agak pricey. Tapi buat sebagian orang itu normal lah ya. Tapi ini aku ada klien, dia itu bahkan ngasihnya itu bisa alat membuat susu yang harganya itu 2-3 juta. Karena memang lifestyle-nya dia kayak gitu tuh di kantornya misalnya. Jadi kayak kalau beli sesuatu tuh budgetnya pricey banget. Nah itu yang ngebuat orang tuh sebenarnya sulit untuk merdeka secara finansial. Padahal bisa yang lain loh yang bisa kita berikan, karena kan lebih baik yang meaningful dibandingkan yang pricey sebetulnya ya. Dari sisi emosinya tuh lebih dapat, tapi nggak semua orang tuh bisa memandang hal itu. Mereka lebih takut bahwasanya kalau dijudge ini barang murah itu lebih, mereka lebih takut itu dibandingkan jadi udah nggak apa-apa gue sacrifice bulan ini, bulan depan toh juga mikirnya adalah gue masih dapat gaji lagi. Padahal yang jadi masalah kalau dia melakukan itu terus setiap tahun, ya udah keuangannya nggak go up gitu, nggak naik level di situ aja. Ya kan? Karena nanti bakalan selalu ada gitu. Misalnya buat kondangan, nanti buat apa? Nanti itu adalah sebuah pola. Ya udah kayak gitu terus gitu. Kalau kayak gitu ya Ki, itu berarti suruh cobain naik pesawat Ki. Nanti waktu naik pesawat nanti dia dikasih tahu sama pilot kan, atau sama pramugari ya kan. Kalau ada kondisi darurat, selamatkan diri sendiri dulu kan, pakai oksigen diri sendiri dulu baru anaknya kan. Nah itu supaya tahu tuh. Kadang-kadang dengan cara kayak gitu, itu bukannya menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan egonya aja. Betul. Nyelamatin egonya dia aja itu. Ya, oke lah. Kalau aku pribadi pernah beli sesuatu buat nyenengin, kalau buat aku sih nggak guna banget ya. Tahu nggak masalah apa? Earring, tau nggak?
piring. Piring, ya. Karena aku tuh benar-benar orang yang paling cuek gitu untuk urusan-urusan yang nggak terlalu penting buat aku gitu. Ngapain gitu, gua mikirin yang nggak penting-penting gitu. Terus aku cuma tanya sama kayak pembantu rumah tangga gitu. Nih kayak piring kan gampang aja, dia kan lihat kan ada piring kayak misal dari Daya atau dari Soklin atau apa gitu ada gitu. Karena aku pakai gitu doang gitu kan, nggak usah harus ganti baru. Piring gua nggak usah harus merek gitu, gua pikir kan. Lah orang makannya cuma gitu doang gitu. Terus kalau waktu pakai IG story ada tanya, itu piring Daya. Gue mikir, ngapain kamu mikirin piringku? Udah akhirnya pas waktu dedekku ngajakin ke IKEA, akhirnya ganti deh piring IKEA. Gue beli satu di others kan. Iya. Tapi aku tahu itu aku keluar uang sialan nih, walaupun uangnya nggak seberapa, tapi buat aku tuh kayak nggak happy gitu. Ini benar-benar pengalaman gitu. Wah gila. Benar. Ya kebanyakan ngurusin orang lain gitu. Kayak piring aja ditanyain, piringnya merek apa? Gue juga bingung gitu, makanya gue juga bingung ya gimana sih caranya supaya yang kayak gitu tuh bisa gak terlalu pusing gitu ngurusin yang orang lain gitu. Bertahap sih. Bertahap banget. Kalau aku pribadi kok lagi mempelajari stoicism. Ya, I do it. Pokoknya kamu fokus sama yang kamu bisa kendaliin aja kan. Iya, itu sangat-sangat rasional sebenarnya. Melatih rational thinking. Ya, itu kayaknya semua orang engineering juga diajarin seperti itu sih, Ki. Oh. Dari awal masuk itu tuh kita diajarinya adalah fokus sama apa yang kamu bisa kendalikan gitu, variabel yang kamu bisa kendalikan, desit lainnya nggak usah gitu. Ya itu yang di 4 tahun gitu digituin terus gitu, jadi ya lama-lama masuk gitu secara automatically. Ya makanya kadang-kadang gue aware gitu kalau misal udah mulai beli sesuatu karena udah psikologinya masuk, terutama nih ya teman-teman ya, ada lagi nih yang psikologiku masuk waktu itu lagi belajar trading. Nah kalau aku sendiri nggak trading di bursa Indonesia. Kenapa? Karena di jam kerja tradingnya, males aku ngabisin waktu di jam kerja untuk itu. Jadi aku tradingnya yang berjangka, yang bisa malam-malam, yang lagi santai gitu. Wah Ki, tahu nggak sama dia? Jadi kalau misal di berjangka itu, contoh emas gitu, emas berjangka gitu ya, itu sebulan sekali itu adanya non farm payroll. Ketika non farm payroll itu satu malam itu orang bisa menciptakan uang bisa 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Miliaran banyak juga. Wow. Semalam doang. Karena apa? Di situ harga emas itu bergerak bisa naik banget atau bisa turun banget. Satu poin mikro itu tuh nilainya 10.000. Nah semalam gerak itu tuh bisa 80 poin kemarin. 20 poin, biasanya itu 20 poin, kemarin bisa 60 sampai 80 poin. Betul. Berarti satu orang itu bisa bergerak 600.000 atau 800.000 kalau mikro. Nah kalau yang biasa itu 100.000, berarti kalau 80 8 juta. Kalau yang normal itu berarti 1 juta, berarti 80 juta semalam. Gimana caranya kamu orang masih baru, psikologimu bisa nahan dengan yang kayak gitu? Gak dapet. Tapi begitu sudah lewat itu sekali, ya seperti yang kayak kata Kotomi, mentorku, kamu perlu lewat itu sekali, Vin. Kalau kamu nggak pernah lewat itu sekali, kamu nggak akan dapat, mentalmu nggak akan jadi. Lewat, rugi. Rugi, karena kalau sudah trading pakai itu, udah mentalnya kan kalah kan. Kita nggak bisa mengendalikan variabel yang kita kendalikan, kita kalah sama mental. Keputusannya berantakan. Nah, kalau waktu ngomong sama Kotomi lagi, ini kok gini, ya udah ngerasain kan, ya sudah. Berarti itu udah lolos yang pertama. Modalnya kan nggak habis. Aku bisa jaga sampai modalku nggak habis. Modalku masih bertahan 90% gitu, masih kuat gitu. Ruginya udah 10%. Nah, dia bilang ya udah bagus. Nextnya tambahin lagi cari lagi. Tenang aja, dia bilang. Wah makanya baru dari situ aku baru tahu. Oh ternyata trading tuh enaknya begini ya, asik juga ya. Telat taunya. Dengan cara kayak gitu aku baru merasa kayak, oh ternyata ini nih caranya kerja, tapi tanpa dibawa beban mental, tanpa psikologi itu yang kamu bilang tadi itu. Ya siapa tahu teman-teman juga bisa menjalani itu juga, salah satu yang kegilaan emosional. Oke. Dan memang harus lewatin kok. Iya. Kalau di bursa belum. Kalau di bursa Ki, itu nggak bakal lewat. Di Indonesia nggak bakal lewat Ki. Karena apa? Di bursa Indonesia itu sejelek-jeleknya tuh rugi 7% dalam sehari.
Ya, kalau nggak dibuka kerannya. Ya, itu sudah serugi-ruginya itu cuma 7%. Tapi kalau di yang tempat berjangka, itu nggak ada persentase. Bebas, kamu mau hilang 100% pun bisa semalam. Ki sama Nia, kalau menurut kamu ya, apa nih kesulitan utama untuk mulai merencanakan atau untuk menyiapkan supaya kita bisa merdeka finansial, dan kapan sih waktu yang tepat untuk mulai berpikir untuk mulai bisa merdeka secara finansial? Oke. Kalau dari sisi aku, kapan yang tepat? Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat selain sekarang ya. Selalu kayak mau kamu udah telat, mau usia kamu ternyata let's say sudah pensiun gitu. Ya it's okay, karena seberapa banyak pun uang yang kamu miliki itu tetap masih bisa dikelola kan. Kamu masih bisa kelola. Jadi ya udah, rencanakan. Kalau misalnya kalian di sini adalah orang-orang yang baru bekerja, baru mulai dapat income, baru dapat payroll, ya sejak awal kalian harus coba mulai merencanakan keuangan, karena setiap fase kehidupan pasti ada plus minusnya. Kalau yang dari awal compounding interest kalian bisa gede banget. Kalau yang udah akhir ini kan mungkin dia udah nggak bisa nikmatin namanya compound interest, tapi mereka bisa mencoba melatih kesadaran mereka ketika pending, misalnya kayak gitu. Gimana caranya uang yang mereka punya saat ini bisa menjaga kualitas hidup mereka sampai akhirnya mereka tutup usia. Nah, ketahui di mana kalian saat ini itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah kesulitan utamanya adalah ngomongin disiplin prioritas keuangannya sih. Kok itu menurut aku yang paling penting. Terkadang semua orang itu apa ya? Kalau aku mempelajari pola klien gitu ya, aku mempelajari manusia itu keinginan selalu berubah-ubah. Oke, keinginan selalu berubah-ubah. Nah itulah makanya aku bilang bahwasanya kalau kesulitan utama merencanakan keuangan untuk merdeka finansial itu biasanya mereka kurang liburan. Agak-agak out of the box, tapi seriously, aku selalu ngasih tahu ke klienku, jangan sampai lupa untuk menganggarkan liburan setiap tahunnya. 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, pokoknya anggarin. Karena dengan kita menganggarkan liburan, kita tahu perspektif lebih luas. Dunia tuh nggak cuma di kotak kita saat ini aja loh, bukan di komplek kita doang, bukan di lingkungan kantor kita doang. Bisa jadi kemerdekaan finansial kamu bisa temukan di tempat lain. Contoh kayak yang aku rasakan gitu, Ko Melvin. Awalnya aku merasa bahwasanya aku harus punya sekian amount gitu ya, misalnya bisa diangka let's say 100 juta per bulan dari investasi, dan aku merasa merdeka gitu. Karena gaya hidup yang aku mau itu terlalu ketinggian di awal ternyata. Kenapa aku bilang ketinggian? Karena udah ada pembanding. Dalam 2 bulan lalu aku ketemu sama klienku di Jogja. Dia hidup sangat-sangat sederhana. Merdeka finansial buat dia adalah dia bisa makan dan minum dari rumahnya, dalam arti dia menanam edible plants ya, semua tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, dan dia membuat gimana caranya filtrasi air yang ada di rumahnya itu bisa dari mata air, jadi dia nggak beli minuman kemasan lagi gitu ya. Merdeka finansial buat dia adalah dia bisa bermeditasi tenang di sebuah pedesaan di dekat sungai, ramai dengan suara angin, hilir angin yang merdu kayak gitu ya. Banyak hewan yang masih sehat, oksigen banyak, rasanya nyaman pokoknya kayak gitu. Iya, berlimpah. Nah, aku kesana ketemu sama klienku ini soalnya ingin mempelajari meditasi di awal. Sampai akhirnya aku melihat bahwasanya ini adalah perspektif baru dalam hari tua yang aku mau. Kemerdekaan finansialku ternyata tidak butuh requirement sebesar itu. Aku di sana kurang lebih hampir 1 minggu. Aku belajar di pedesaan dan aku melihat potensi Indonesia itu. Kalau caranya klienku adalah dia ingin pas pensiunnya soalnya berdampak untuk pedesaan-pedesaan di Indonesia. Jadi dia tuh muter-muter ya, gonta-ganti desa untuk memajukan ekonomi pedesaan-pedesaan. Padahal secara network aku tahu banget networknya itu udah puluhan miliar, tapi kesederhanaannya dia bisa jaga segitunya. Itu menurut aku merdeka banget. Kalau misalnya uang itu semua dirampas, dia juga nggak ada masalah lagi. Jadi merdeka finansial buat orang kan balik lagi beda-beda ya. Nah, maksud aku kalau aku melihat secara apa yang dia lakukan, itu nyaman banget loh.
Itu nyaman banget, dan makanya aku bilang penting untuk kalian explore Indonesia. Ya, budget liburan tuh penting karena teman-teman harus coba belajar dari orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, yang ada di luar pulau kayak gitu-gitu ya. Biar tahu sebenarnya kalian tuh pingin kayak gimana sih. Biar udah tahu bulat, udah tahu nih angka yang mau dituju berapa. Kalian jadinya udah tahu angka kecukupannya di mana. Jadi nggak fokus lagi ngomongin mengenai luxury stuff. Jadi kita sudah ngomongin mengenai partisipasi kita secara keuangan mau kemana. Purpose kita apa? Responsibility kita apa? Accountability kita apa? Ya, terus financial independent yang kita mau seperti apa? Jadi kita sudah bisa peace of mind, bebas dari hutang, savings kita bisa banyak, kita lebih fokus meningkatin skill kita. Kayak gitu sih. Itu menurut aku.